Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu. Saya diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mensrea. Jadi itu hanya sekali ya. Hingga Senin malam dan saat ini tak tunggu-tunggu kabar yang menurut Om Begawan bahagia ini. Lah kok nggak terjadi sama sekali. Apa kabar bahagia yang tak tunggu-tunggu itu? Katanya kejaksaan mau eksekusi Sylvester Matutina buat dijebloskan ke penjara. Itu belum terrealisasi. Setidaknya sampai aku taping episode saat ini, rupanya si Bung yang suka emosional itu, yang katanya lebih kejam dari iblis ini, ternyata seorang terpidana yang sudah inkrah itu, harus masuk selama 1,5 tahun. Dia mestinya menjalani hukumannya, tapi masih bebas saja berkeliaran di ruang-ruang publik dan ngomong ngawur. Alias di tempat umum dia ngomong sembarangan itu. Dan mau bawa Begawan itu baru ngeh ini, baru ngerti ini. Ternyata seorang itu dekat sama penguasa, terbukti bisa kebal hukum begitu. Gimana kita berharap orang-orang macam Paulus Thanos, Firly Bahuri, Rizal Khalid dan nama-nama lain diproses hukum dengan tegas. Lah wong sekelas ketua relawan saja loh. Hukum nggak bisa menyentuhnya. Yang bikin tambah nggak masuk akal, ternyata putusan itu sudah inkrah berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. 1,5 tahun Sylvester harus dipenjara. Inkrah itu ya wis mentok, wis pasti harus dijalankan. Dan bila sudah dijalani di tahanan, seharusnya sudah 3 tahun yang lalu. Sylvester itu wis bebas harusnya. Jadi kian terbongkar tuh, satu persatu yang tersangkut atau berkaitan sama presiden mantan ke-7 itu memberi segalanya, termasuk kekebalan hukum. Tidak hanya akses jabatan kekayaan sampai kebal melebihi anti santet, anti bacok, anti dipenjarakan barang. Pantas sampai sekarang si Bung itu mati-matian ngebela junjungannya. Jebul statusnya ya terpidana juga. Ngapain lu mau memidanakan orang lain yang memperjuangkan, membela kebenaran, tapi ternyata si Bung ini terpidana juga, yang harusnya sudah masuk duluan. Ini dengan terbongkarnya soal ini, bila kejaksaan nggak segera mengeksekusi, presiden harus segera mengganti jaksa agungnya. Memalukan sekali itu. Bila sama koordinator relawan saja loh, takut, nggak berani tegas, gimana bisa berani memproses kasus-kasus yang lain? Apa rakyat yang harus turun tangan? Om Begawan jadi curiga. Para koruptor atau yang pada menjalani proses hukum itu selain nggak punya kekuatan politik, apa gak setor juga? Makanya dilanjut sampai dibui. Intinya nek gak duwe backingan, ngalamat plung lebu penjara. Dan dengan terbongkarnya status Sylvester ini berarti makin menegaskan kasus Pak Tom sama Mas Hasto makin kuat nuansa politiknya. Ya beneran disebabkan dendam-dendam politik. Lu para petinggi Gerindra harus ngabari presiden ini. Biar proses dibunya Sylvester gak pakai lama. Makin dibiarkan, makin menjadi-jadi nanti. Ini sebelum itu deh, coba dulu dia dari jabatan komisaris independen ID Foods. Masa komisaris BUMN seorang pelanggar hukum, napi, memalukan itu. Dan kasus ini atau terbongkarnya si Sylvester ini, yang rupanya seorang terbina ini, harus jadi momentum presiden, bersih-bersih orangnya Jokowi. Yang ternyata banyak yang bermasalah. Termasuk Ade Armando. Lah, tenan ini. Secara pribadi aku gumun. Publik ya sama. Banyak yang gak habis pikir. Dengan presiden sekarang ini, Pak Prabowo ini.
Kan tidak sedikit tuh para pendukung terutama relawan Jokowi itu kredibilitasnya patut dipertanyakan. Yalah kok malah pada dikasih jabatan, ini piye nih? Lihat itu, ada Budiari, Noel, lalu ada Raffi Ahmad, Hasan Nasbi dan lain sebagainya. Memang bila lihat rekam jejaknya yang paling parah ya selfister ini. Kesan yang tak tangkap tiap lihat cara bicara maupun raut mukanya. Wah, arogan banget. Makanya dia bilang lebih jahat, lebih kejam dari iblis. Ya bener ini. Dia yang ngomong sendiri. Dia baru jadi relawan Jokowi loh. Nama organnya Solidaritas Merah Putih atau Solmed itu. Apa relawan ini beneran berjejaring sampai ke banyak wilayah? Atau hanya klaim-klaim dia saja? Sebesar apa sih relawan Solmed itu? Berapa orangnya? Sehingga kejaksaan nggak ndang jeblos ke ketahanan. Nah, ini kejaksaan jangan takut. Lebih berani rakyat daripada kejaksaan ini. Ini memalukan negara. Ini presiden buruk ini atas penegakan hukum negara ini. Hukum tidak berlaku adil pada semua warga negara. Ini balik ke Bung Selvister ini. Dia kan juga nggak hanya menghina Pak JK. Tetap juga pernah menghina Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, bekas Danjen Kopassus. Hingga detik ini ya aman-aman saja. Jauh lebih ngeri orang menggambar atau ngibarin bendera One Piece dibandingkan menghina bekas militer. Kan seorang waras rakyatnya apa pemerintahin kayak ini. Apa sih kekuatan yang dipunyai Selvister ini? Backingannya seberapa banyak dia? Emang kalau dia ditangkap ada gempa bumi, pemerintah bubar, ekonomi Indonesia berhenti, atau jutaan relawan Solmed bakal gerutuk rumah tahanan? Tak jamin nggak ada dampak 14. Nggak ada tuh relawan Solmed itu. Pol-polane ya mok Bung Ade Darmawan itu. Layar sing lucu nih orang umum. Bentuknya lucu itu. Yang membela Selvister itu. Lo mau bagaimanapun, coba ditimbang dengan akal pikiran waras. Kira-kira jasa Pak JK dibandingkan kontribusi si Selvister itu pada negara ini. Gede mana nih? Jomplang itu. Apa yang sudah diperbuat Selvister untuk negara ini? Nah, cuma ngerepotin aja tuh. Jangan gede-gedean badan. Pak JK jelas kalah. Tapi bukan berarti pula bila Pak JK banyak sumbangsinya masih paling benar. Namun dalam perkara Bung Selvister sama mantan wakil presiden 2 periode ini, pengadilan sudah memvonis dengan tegas. Pertanyaannya, nek perangkat hukum aparat penegak hukum membiarkan terpidana bebas keluyuran, sebutan apa yang pas buat mereka? Gimana di pikiran kita? Disuruh mempercayai negara ini adalah negara hukum. Yang kayak beginian saja dibiarkan kok. Takut sama orang yang nama Selvister. Lah dengan tetap dipaksanya Selvister menjalani hukuman, bahkan sudah sejak 6 tahun lalu vonisnya. Kan rusak bener negara ini. Membiarkan terpidana berkeliaran dan bengak-bengok membuat gaduh aja. Yang perlu kita bicarakan di sini termasuk ya Pak Jokowi juga. Dia pasti tidak ingat semua masalah yang menimpa pada pendukungnya. Kok seneng banget Pak Jokowi itu didukung oleh napi seperti ini. Tapi sebagai seorang ketua relawan yang kita tahulah status itu melekat sampai sekarang. Apa benar MA gak pernah ngasih tahu status Bung Selvister ke Pak Jokowi? Vonis itu ditetapkan saat Jokowi masih presiden. Aku rame suzon ini. Tidak mau menuduh, minimal sewaktu Jokowi ngerti vonisnya. Kan bisa bilangin Selvister, kamu tidak akan ditahan. Tapi tolong jabatanmu ganti sama orang lain. Biar nggak bikin citra buruk. Harusnya kan gitu. Masa relawan Jokowi seorang napi? Om Begawan dulu juga seorang relawan. Relawan yang profesional. Bukan penjilat. Nggak mungkin MA tidak memberitahu secara informal. Pada presiden waktu vonis itu diinkrah. Oke lah, anggap MA tidak ngasih tahu. Bagaimana sama BIN yang rutin berkomunikasi memberi masukan pada presiden? Termasuk Pak Tito. Pada tahun 2017, sewaktu kejadian penghinaan dilakukan sama Selvister ini. Jahat banget ini. Kekuasaan ini jahat banget. Jadi memang penghinaan pada JK, Pak JK, itu terjadi tahun 2017. Sidang, vonis keluar 2019. Di tingkat MA, inkrah 1,5 tahun. Selvister harus masuk penjara. Lu sama pengadilan tinggi itu dihukum 1 tahun penjara waktu itu.
Kemudian di tingkat banding vonisnya bertambah sehingga 1,5 tahun. Lu dan nanti andai Pak Jokowi ditanya sama wartawan tentang masalah ini, tak jamin dia akan ngejawab nggak tahu, nggak kenal sama Sylvester. Wah, ada loh, barengan terus. Terus pasti akan meminta wartawan bertanya ke MA. Tidak akan ada omongan atau permintaan dari Jokowi buat Sylvester segera mematuhi vonis yang sudah dijatuhkan. Masyarakat harus paham hal-hal seperti ini. Jangan hanya menjilat, mendukung, memuja, tetapi nggak tahu permasalahannya. Jahat banget ini. Lalu Sylvester itu melebumbui. Siapa di Hearts Jokowi yang sangar bisa kayak si Watatita ini? Kok adanya? Wah, siapa itu namanya? Sylvester ini, Matutina ini. Sangar bisa kayak dia. Nggak ada mungkin. Lu lainnya udah klemak-klemek. Gak wani brasper. Lah Sylvester ini gak wedi harus apa wae katanya. Oh dia melebihi iblis katanya. Kejamnya lebih dari iblis. Dia ngomong sendiri itu. Termasuk gak duwe isin. Dengan logika berpikirnya yang berulang kali awur-awuran. Maaf saja nih. Nek Bengawan mesti ngomong jujur. Aku jarang mendengar pemberitaan atau diskusi, talk show, podcast yang ada Sylvesternya. Palingan nanti isinya nek gak marah-marah, ngeyel, angel dipenggak, ngajak gelut. Argumentasinya ngasal, serba ora mutu. Dia bisa agak slow, rodok tenang dan kalem jika tampil sendirian. Yang sering diomongkan juga bukan hal-hal substansial. Gak bikin kita cerdas. Saya gak mau lihat kayak gini tuh gak mau. Ketika dia tampil, gak mau lihat. Paling ya gitu-gitu aja. Sok malah tambah bunteti pikiran ini. Biasalah, dengar orang-orang yang cara berpikirnya macam kayak dia, ngaboti pikir. Nggak usah ditonton, nggak usah dikomentari. Antara pernyataan satu dengan yang lain kadang malah bertentangan. Ramu tuh, pengen bukti. Beneran pengen tak liatin. Kan kemarin ditanya wartawan tentang vonis dia yang sudah inkrah. Ngalor ngidul jawabannya, isinya lucu-lucu. Mendengar dia yang katanya titelnya SH, kerjanya sebagai pengacara, tapi kenapa omongannya kayak gitu? Dia ngaku masalahnya sama Pak JK itu sudah rampung, sudah selesai. Wis damai ngono. Lah kan aku mikirnya, emang Pak JK itu polisi lalu lintas. Bisa diajak damai ngono. Mana iki wong ini? Dan dilalah layar sama putri Pak JK. Semalam bilang, nek belum pernah sekalipun ada pertemuan itu. Lebih nek ngono kan. Cuma berbohong aja itu. Si Sylvester kayak dia suka bohong, hapus-hapusan, berdusta. Itu namanya berdusta kan. Ayolah Sylvester. Itu siapa yang kamu tiru dulu? Suka berbohong. Kebiasaan bohongnya untuk siapa? Junjunganmu yang ex-kepala negara? Sebagai seorang koordinator relawan, nggak bisa dipegang omongannya. Jijik banget. Sok-sokan nyebut hubungannya baik. Beneran ada. Mana baik? Nek aku dari Pak JK, aku jawab gini kok. Soal Bung Sylvester itu beneran baik. Baik jatuhin aja. Kekubangan itu. Baik apanya coba? Ngomong hubungan baik pernah 2 kali ketemu Pak JK. Pak JK nggak pernah mengakui ketemu sama Sylvester. Itu dusta namanya. Dan silakan cek. Dia sampai berani nyebut loh. Proses hukum sudah saya jalani. Dan saya bebas berkeliaran. Ini bohong lagi nih. Lo maksudnya gimana tuh? Proses yang gimana? Lo tuh sudah ngejalani proses sebagai terpidana belum? Jujur aja. Dan ini kejaksaan harus tegas. Oke lah yang mungkin sudah ditempuh, dilewati. Mungkin mulai dari saksi, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Tapi belum pernah sekalipun jadi narapidana. Jangan-jangan Sylvester ini gak mudek ini. Bedanya terpidana sama narapidana. Terus dia juga cerita itu pertemuan sama Pak JK. Tidak diberitakan katanya. Dan keduanya mengaku sengaja tidak memberitakan ke media. Kata siapa itu? Bohong lagi. Nah, Om Bengawan 100% percaya banget. Serius beneran percaya. Yang dia bilang itu hoax. Alias berita bohong. Kita bahas ini. Bila bukti pengakuan ini jadi materi baru yang diajukan ke pengadilan buat nambahi pasal yang dikenakan pada dia. Pak JK melaporkan pernyataan kemarin itu saja.
Kan namanya sudah nyebar berita bohong itu. Orang ketemu, ngaku ketemu, belum pernah ngobrol apalagi damai. Ngakunya sudah damai. Ngeklaim proses hukum sudah dijalani. Apa itu yang dia jalani? Ngasal wae ngomongnya. Yang tambah gawe kemekelen, Om Begawan itu ketawa terbahak-bahak. Dia nyebut saat ngomong penghinaan ke Pak JK itu tidak ada tendensi pribadi. Ngawur itu. Bukan kesengajaan saya, jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mensrea. Jadi hanya spontan, bukan kesengajaan serta tidak ada unsur kebencian. Lah sudah gitu masih ditambahi omongan itu dengan mengklaim penghinaan hanya sekali saja. Apalah. Wih, ini relawannya Jokowi ini kayak gini, nggak memalukan relawan-relawan yang lain ini. Selfister ini. Lah dirimu itu benar titelnya sarjana hukum. Hah? Saya itu sarjana hukum atau sarjana menghasut aja nih. Mestinya sebagai seorang pengacara, dulu kuliahnya kan ya fakultas hukum. Ngerti batasan pasal penghinaan itu sampai di mana kan tahu. Biar gak diproses, upaya apa yang mesti dia tempuh. Lah mau kena direkam vonis di situs MA, disebutkan itu pasalnya penghinaan. Coba jelaskan gimana itu. Kira-kira menghina namun tidak ada unsur kebencian itu sing kayak apa? Namanya menghina kok tidak ada unsur kebencian itu apa? Nek ngerintik itu bisa tidak ada unsur kebencian. Begawan tak sinau hukum sisan ngono nek. Kalau namanya menghina itu tidak ada unsur kebencian. Lahir kok begitu. Begitu tahu divonis penjara, begegek pura-pura nggak tahu. Apalagi tidak merasa sedang melecehkan hukum. Idealnya status dia sebagai lawyer dibawa ke sidang sama Dewan Etik. Di organisasi di mana dia bergabung. Entah di Kadin, Peradi, di AAI atau organisasi advokat lainnya. Dia jadi presiden buruk bagi penegak hukum di negara kita ini. Wes ngono bisa-bisanya beralibi penghinaan pada Pak JK, gak ada mens area. Lah ora gawe tambah parah ini. Kalau semua terpidana bebas menilai dirinya sendiri, apakah perbuatannya punya niat jahat atau mens area apa enggak? Penjara kosong, orangnya uang. Semua orang jahat bakalan gak ngaku duweni niat jahat. Bila benar Sylvester gak punya niat jahat, begitu MA sudah menetapkan putusan, ajukan PK. Kan bisa. Kenapa nggak mengajukan PK? Ayo, mbok kira kalau logika hukum sederhana, Begawan nggak paham? Paham. Makin dirimu menyodorkan dalih tak bersalah, makin kelihatan di mana letak denialmu. Ternyata kayak beginian. Mental sama perilaku para relawan-relawan yang fannya ke Pak Jokowi ini. Hukum itu bagi mereka bukan sebuah aturan yang dipatuhi. Kalau perlu dilanggar, diubah, dibajak untuk kepentingan pribadinya. Mereka sudah kayak junjungannya aja, nggak masalah nabrak hukum, ngelanggar aturan. Ngacak-ngacak konstitusi saja, penuh kejumawaan kok. Coba kita sama-sama tunggu. Akankah pemerintah, setidaknya kejaksaan berani melakukan penangkapan pada si Sylvester ini? Ingat loh, membiarkan dia tetap bebas, berarti pemerintahan Prabowo itu gak berani bertindak tegas pada kroco-kroconya Jokowi. Pemerintahan sekarang tandanya masih dalam kendali mantan presiden. Jadi jika nama Presiden Prabowo pengen bersih, clear dan dihormati seluruh bangsa ini, tangkap dan masukkan ke bui segera Sylvester. Ngagurumus GPL, gak pakai lama dan satet beras ngono, biar kita tidak semakin gaduh bangsa ini. Satu persatu harus segera didiamkan, kembali pada kita hukum yang benar. Yang salah, ya segera masukkan ke penjara. Yang belum, kita cari. Kita perjuangkan kebenaran-kebenaran bagi negara dan bangsa ini. Ayo Pak Prabowo, kami mendukungmu untuk memperbaiki perilaku-perilaku bangsamu yang banyak beras-beras, nggak karu-karuan ini. Oke ya, jangan salah paham, jangan gagal paham, jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.